Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kedua, lupakanlah dirimu. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama masing-masing di dalam hati kita mengakui bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, saat ini ibadah kita dibimbing oleh firman Tuhan, diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 14. Ayat pembimbing kita dari Roma 6 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Mari kita merespon ayat pembimbing dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242.
Kita nyanyikan bait 1 dan yang ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Bait yang ketiga, muliakan Raja Surga. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terima hukum kasih yang diambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita respon perintah Tuhan tentang hukum kasih dengan kidung penyesalan. Dari Kidung Jemaat nomor 40, kita nyanyikan bait 1, 4, dan 5. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Hilangku tak bercelah oleh aku sembuh. Bait yang keempat, ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku,
Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh, bahagia tetap. Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh, bahagia tetap. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri sambil memuji nama Tuhan. Nyanyian peneguhan setelah kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dari Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Bait yang kedua, Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Maha Baik, kami bersyukur pada saat ini di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mungkin membuat kami takut, cemas, khawatir, tetapi kami sungguh memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah, sekalipun secara online ataupun virtual. Namun kami bersama dengan anggota keluarga kami sujud menyembah kepada Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan keluarga kami. Kami turut bergembira, bersukacita, karena ada saudara-saudara kami, anggota Jemaat GKSP Bandar Jaya, dan keluarganya berulang tahun pernikahan dalam sepekan mendatang.
keluarga Ibu Fitriana dan Bapak Sestu Utomo, keluarga Ibu Watini dan Bapak Tugiman, keluarga Ibu Lasiem dan Bapak Suwanto, keluarga Ibu Wiwi Setiawati dan Bapak Budi Santoso, keluarga Ibu Marcella dan Bapak Otoreins Paulus Katilik, juga keluarga Ibu Susanti dan Bapak Kartono. Juga untuk anggota SIDI yang berulang tahun kelahiran dalam sepekan mendatang, Saudara Triati dan Saudara Trimei Saputra, kami bersyukur dan kami bersujud sembah. Dan biarlah keluarga-keluarga ini sungguh diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami dan setiap keluarga kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan, aktivitas kami yang dapat kami lakukan hari lepas hari hingga saat ini. Dan kami bersyukur atasnya karena melalui pekerjaan itu semua, melalui apa yang kami tanam, apa yang kami garap, apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang datangnya dari Tuhan untuk kehidupan kami, juga untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan Allah yang di surga, kami bersyukur dan kami memohon berkat untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam kondisi yang lemah, kondisi yang sakit, kondisi jompo, ataupun mereka yang sudah lanjut usia. Kami memohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan, pemulihan yang datangnya dalam Yesus Kristus, oleh karena kuasa darah Yesus Kristus yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan tangan-tangan kasih yang mendampingi, yang merawat, yang senantiasa juga ambil bagian untuk proses pemulihan. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kasih dan juga kesabaran, terkhusus bagi anggota keluarganya. Ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberi berkat dan pertolongan kepada mereka. Di tengah rasa syukur dan pergumulan kami, ya Tuhan, kami juga memohon berkat untuk pekabaran Injil, baik yang ada di sekitaran atau wilayah pelayanan GKSBS Bandar Jaya, maupun juga di wilayah Provinsi Lampung, maupun juga di penjuru bumi, di negeri Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hingga semakin luas Injil diwartakan, semakin banyak orang yang mendengar Injil, menjadi percaya dan diselamatkan. Para pekabar Injil Tuhan berkati, baik secara personal, pribadi, ataupun lembaga-lembaga misi, baik yang ada di lingkungan kami tinggal ataupun di seluruh penjuru bumi. Tuhan memberkati dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga untuk para pelayan gereja, para aktivis gereja yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, pikirannya untuk bersama-sama melayani Tuhan dalam pelayanan di gereja, baik penatua, diaken, pendeta, juga para aktivis, komisioner, dan khususnya di GKSBS Bandar Jaya. Dan bersama-sama dengan program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ataupun jangka panjang untuk membangun iman anggota jemaat dalam persekutuan, maupun juga membangun kehidupan bersama sebagai gereja. Kiranya Tuhan memberkati juga masa perayaan Paskah Pentakosta tahun 2020 ini. Di Minggu Paskah 7 juga akan melaksanakan untuk Minggu Pentakosta sebagai ibadah penutupan. Kiranya Tuhan memberkati
segala aksi yang sudah dilakukan, dikerjakan, dan biarlah melalui gereja-gereja, juga klasis, juga sinode GKSBS, nama Tuhan dimuliakan dan seluruh umat merasakan damai dan sejahtera. Seluruh umat juga merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus inspirasi bagi dunia. Tuhan Allah yang di surga, di tengah situasi saat ini, kami tetap memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan dalam pengatasan wabah COVID-19, pergumulan banyak bangsa di dunia ini dan terkhusus di Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, berkati mereka yang berjuang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, menyelesaikan dengan baik, dan semuanya kiranya Tuhan memberi kekuatan hingga yang sakit pun boleh menjadi sembuh, yang dalam keadaan duka pun tetap merasakan pemeliharaan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kemudian. Bahkan yang terpapar virus ini tidak menjadi takut, tetapi tetap memperbaiki imunnya, dan kami semua untuk mendukung, bukan membuat situasi makin genting atau makin memperparah hingga mereka yang terpapar pun malah justru down atau stres, tetapi sungguh-sungguh membawa pada kebaikan. Tuhan Allah yang di surga, kami serahkan pemerintahan pusat hingga daerah, hingga pelosok di desa, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Juga aparat hukum, penegak hukum, juga kepolisian, juga yang lain yang turut ambil bagian untuk mendukung pemerintah Indonesia khususnya. Tuhan memberkati dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa, syukur, dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai nats untuk persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur 50 kita baca ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian ayat membimbing untuk kita mengumpulkan persembahan ini. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Bait 1 dan 2 kita nyanyikan, Tuhan betapa banyaknya. Berisi
yang terkasih dan saudara sekalian, mari kita bersatu, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali datang sembah sujud di hadapan-Mu. Pada ibadah kami pada hari ini ya Bapa, kami telah mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Tuhan, di dalam kami mengumpulkan persembahan, jangan Tuhan tengok besar atau kecilnya. Namun inilah ya Bapa persembahan yang boleh kami kumpulkan dari kerelaan hati kami masing-masing. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan, boleh Tuhan terima, boleh Tuhan kuduskan, sehingga persembahan yang boleh kumpulkan sebagai persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, jikalau di dalam kami mengumpulkan persembahan ini, terselip dosa, kesalahan di dalam hati kami memohon pengampunan di hadapan-Mu. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan Engkau ampuni, sehingga persembahan boleh layak dipakai untuk membiayai pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini, khususnya di dalam kami mengabarkan pekabaran Injil di daerah kami, khususnya di muka bumi ini. Bapa yang Maha Kasih, inilah persembahan yang boleh kami kumpulkan. Dan berkati saudara kami yang mengelola persembahan, Tuhan jauhkan dari pencobaan. Sehingga persembahan yang boleh terkumpul ini sungguh dapat kami kelola, dapat dipakai untuk digunakan sebagaimana mestinya yang telah Tuhan kehendaki. Bapa yang makasih, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kurniawan Dewanto Wijaya. Kami mohon urapan-Mu yang kudus. Berkati Bapak Kurniawan sebagai pembawa firman, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi tanah yang gembur, sehingga firman yang akan ditaburkan boleh tertanam, boleh tumbuh dengan baik karena berkat dari Tuhan. Mampukan kami ya Bapa mendengar akan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17, demikian sabda Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit,
budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya, orang yang membaca dan melakukannya, memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini memasuki Minggu Paskah yang ke-7, 4 hari setelah peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan telah kita rayakan bersama hari Kamis yang lalu. Dan masih dalam situasi untuk kita tetap tinggal di rumah, untuk belajar, bekerja, dan juga beribadah di rumah ataupun dari rumah, oleh karena pandemi COVID-19. Dan situasi ini mungkin juga membuat kita semakin takut, cemas, khawatir, tetapi bisa juga menjadi peluang, kesempatan untuk kita itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh berpegang pada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi yang mungkin mengubahkan untuk kita menjadi manusia baru, yang sekaligus kata manusia baru ini adalah tema perenungan kita saat ini dari bacaan kita tadi, dari surat Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Dari bacaan ini ada beberapa poin penting yang kita akan hayati bersama sebagai manusia baru. Yang pertama, tentang keberadaan kita sebagai manusia. Dan yang kedua, ciri khas menjadi manusia baru dalam Kristus.
Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia, dan tentunya Rasul Paulus juga kepada jemaat di Kolose mengisahkan bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menanggalkan manusia lama lalu mengenakan manusia baru. Tentunya kehidupan mereka itu berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan segala sesuatu yang duniawi, dikatakan dalam ayat yang kelima. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang hal itu sama dengan penyembahan berhala. Dan itu berubah terjadi ketika mereka telah memberi diri untuk ditebus dan mengenakan manusia baru. Kalau dahulu mereka atau jemaat di Kolose dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, dicontohkan di dalam ayatnya yang ke-8, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, dan juga kata-kata kotor. Setelah ia merasakan dan kemudian mengenakan manusia baru, harapannya adalah tidak lagi melakukan hal-hal itu. Amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor itu digantikan begitu rupa dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga pengampunan. Itu dinyatakan dalam ayatnya yang ke-12. Mereka menjadi satu tubuh karena diikat oleh kasih yang mempersatukan dalam Kristus, hingga tidak ada lagi perbedaan, penggolongan, pengelompokan, ataupun bangsa dan seterusnya, budak ataupun juga penguasa. Kehidupan dulu, sekarang, dan juga yang akan datang, manusia lama atau manusia yang dulu, tapi sekarang orang-orang pilihan Allah. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ayat 12. Lalu yang akan datang bagaimana? Yang akan datang, jadilah manusia baru, kenakanlah. Kalau sekarang posisinya adalah, ataupun kita atau orang Kolose pada saat itu adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Orang-orang yang sudah ditebus. Maka kehidupan manusia baru adalah kenakanlah. Hidup sebagai manusia baru berarti hidup sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan mereka, yaitu hidup sesuai dengan gambar Khaliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat dilakukan supaya menjadi manusia baru dalam Kristus? Yakni yang pertama, hatinya diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hati, ini kata kuncinya. Jadi hati ini diperintah oleh Kristus yang adalah sumber damai sejahtera. Hati bukan diperintah oleh pikiran-pikirannya sendiri
atau pikiran kita sebagai manusia, tetapi oleh Kristus. Sehingga yang akan terwujud, yang akan terrealisasi jelas ayat 12. Ia menjadi penuh dengan belas kasihan. Kalau hati ini diperintah oleh Kristus, maka yang muncul itu rendah hati, murah hati, lemah lembut, sabar, dan juga pengampun. Itu kuncinya. Jadi hati ini bukan dikuasai, diperintah oleh pikiran, tetapi oleh Kristus. Yang kedua, bagaimana perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara mereka, di antara orang Kolose saat itu, saat ini kepada kita. Orang-orang pilihan dan orang-orang yang dikuduskan, dikasih oleh Allah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ayat yang ke-16. Saya mengajak dan saya menghayati, kata kuncinya adalah diam. Diam di sini kaitannya perkataan itu diam, tidak lewat, tidak lalu. Mendengarkan firman Tuhan itu juga tidak sambil lalu, ya, apalagi saat ini dalam pandemi COVID-19 dengan ibadah secara online ataupun virtual, kita anggap tidak ada yang tahu, maka ya dengan pakaian yang ala kadarnya atau sekedarnya, ya, disetel televisinya dan seterusnya. Ya sudah, ya, tidak, bukan sambil lalu, tetapi kiranya perkataan itu diam, perkataan Kristus itu diam, tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi sungguh-sungguh mendarah daging. Kalau itu iya, firman Tuhan iya, mendarah daging dalam kehidupan kita, maka yang terwujud, yang ada sekalipun susah, sekalipun sulit, maka yang ada itu isinya hanya mengucap syukur. Yang ada itu hatinya meluap puji-pujian, mazmur. Yang ada itu ya hal-hal yang positif. Kalau firman Allah, perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sebagai ciri khas sebagai manusia baru yang dikatakan di sini adalah bahwa segala perkataan atau perbuatan yang dilakukan, maka lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17 ini menjadi spirit, ini menjadi rohnya, ya, menjadi dasar dalam kita sebagai manusia baru. Karena fokusnya, pusatnya adalah Yesus Kristus. Teladannya adalah Yesus Kristus. Hingga mau apa saja, mau berkata, mau melakukan, ingatan kita, dalam pikiran kita atau dalam bawah sadar kita, kalau saya mau ini, kira-kira Tuhan Yesus akan berkata apa ya? Kalau saya dalam pertemuan berkata tentang sesuatu, lalu kita ingat akan Yesus, ayo katakan apa? Atau ketika melakukan, ketika melihat situasi, kondisi yang ada seseorang yang tengah lemah, sangat ya sakit misalnya, lalu bisa melihat itu, kira-kira Yesus akan berkata apa dan Yesus akan melakukan apa. Nah, Rasul Paulus pun menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa apapun yang mereka kerjakan, Kristuslah yang menjadi pusatnya. Artinya
ketika kita itu melakukan segala sesuatu, tempatkanlah diri kita itu dalam posisi atau pandangan Kristus. Kristus memandang apa, lalu kita itu mencoba untuk itu. Hingga ketika melihat orang yang sedang berbeban berat, apa yang Kristus lakukan dalam situasi seperti itu? Ketika melihat orang yang memusuhi kita, apa yang Kristus katakan kepada orang itu? Nah, jika ini kita lakukan, kita kerjakan, maka kita bisa meyakinkan diri kita ini akan berdampak yang sangat besar untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita boleh meyakini bahwa roh, spirit sebagai manusia baru adalah fokus pada Kristus, maka perkataan yang membangun itu jelas. Ya. Tapi bukan membangun orang lain lalu diri kita tidak. Lalu tetap dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya ketika ada kritik saran kepada gereja itu harusnya begini, maka ia pun yang mengatakan itu ya ada di dalamnya. Bukan hanya menjadi penonton, bukan pemain. Ya. Perkataan yang membangun pun begitu. Ya. Bukan hanya untuk orang lain tetapi untukku tidak. Bukan. Tapi juga semuanya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir perenungan kita saat ini dan masih dalam Minggu Paskah yang ke-7 dengan dasar surat Kolose ini dan tema besar masa perayaan Paskah Pentakosta, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus inspirasi bagi dunia, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, orang-orang yang sudah dikasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita berada di tengah-tengah masyarakat, keluarga, untuk memberi dampak yang positif. Dampak yang positif yang besar bagi dunia sekitar kita. Mari mulai dari diri kita sendiri, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, sikap juga perilaku yang baik dan benar. Kita mulai dari keluarga kita. Mari kita bermurah hati kepada keluarga-keluarga yang lain di sekitar kita. Mari kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, di sekitar keluarga kita. Juga mari kita mulai dari gereja kita. Gereja sebagai persekutuan yang lebih luas, sebagai manusia baru. Dan biarlah hati kita diperintah oleh Yesus Kristus dengan kebenaran firman Tuhan yang diam, mendarah daging dalam hati dan jiwa raga kita. Tetaplah dalam Kristus Yesus, tetaplah melakukan yang baik dan benar, tetaplah peduli kepada orang-orang di sekitar kita, dan tetap hidup sebagai manusia baru. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan sebagai kidung pengutusan dari pelengkap kidung jemaat 131. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya, kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan masing-masing bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan arahkan hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.